hormati Ustaz FPD AUD selaku Kepala Taut Al-Hanif beserta segenap Ustadz dan Ustadzah sekalian, serta ayah dan bunda sekalian, wali santri, wali siswa Taut dan SD Al-Hanif yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berjumpa hari ini melalui Zoom pada hari ini di acara parenting bulan Februari dengan tema Adab Belajar Al-Quran untuk Anak. Sholawat dan salam hendaklah selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang dengan agama Islam. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah susunan acara parenting pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti, yakni penyampaian materi parenting hari ini. Kemudian yang kelima, tanya jawab. Selanjutnya doa dan penutup. Baik ayah bunda, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda yang berbahagia, acara berikutnya adalah tilawah Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Zidni Ilma Kayisah. Ananda Kayisah ini adalah siswa kelas 4 SD Al-Qur'an Al-Hanif. Bagaimana? Ananda Kayisah sudah siap? Sudah. Mbak Kayisah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dalam firman-Nya.
Masya Allah. Makanya beserta dengan artinya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan berkah dari bacaan Al-Quran tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah dan bunda yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ustadz Minhat Astorik, SPD, selaku Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hanif Jombang. Kepada Ustadz Minhat Astorik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SD dan Kepala TAUD Al-Hanif, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru serta pengasuh yang mengajar mendidik di Yayasan Pendidikan Al-Hanif, yang saya hormati seluruh anggota yayasan yang kalau barangkali hari ini juga bisa hadir di acara kita ini. Wabil khusus Ustazah Priani yang hari ini juga akan insyaallah menyampaikan materi di kegiatan parenting yang kita selenggarakan. Mengawali kegiatan kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini sekalipun melalui media Zoom kita bisa hadir, kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan parenting, sebuah kegiatan yang insyaallah penuh kebaikan. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah, mewakili yayasan yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang mensupport, mendukung kegiatan parenting pada pagi hari ini, baik dari panitia dan juga seluruh wali santri dan juga kemudian wali siswa dari SD yang sama-sama juga sekali lagi mendukung agenda ini. Tanpa support, tanpa partisipasi dari panjenengan semua, tentu agenda-agenda yang kita selenggarakan, kita laksanakan barangkali kurang maksimal. Oleh karenanya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih karena ya alhamdulillah juga atas dukungan dan support dari panjenengan semua, lembaga kita tetap bisa eksis hingga hari ini. Peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya acara yang kita selenggarakan ini sebagai salah satu wujud atau bentuk komitmen kami. Jadi komitmen kami untuk kemudian yayasan mencoba memfasilitasi lebih baik dan terus berbenah. Dan terus berbenah sehingga kemudian apa-apa yang sekiranya kemudian panjenengan semua butuhkan, terutama terkait dengan tumbuh kembang anak, ya pembentukan karakter, termasuk kemudian kalau hari ini
Jadi tema yang diambil adalah terkait dengan adab anak dalam belajar Al-Quran. Ini sekaligus sekali lagi komitmen kami bahwa Yayasan Pendidikan Al-Hanif ya tidak sekedar kemudian di dalam layanan pendidikan yang diberikan, yang kita berikan itu semata-mata nanti menambah wawasan, meningkatkan skill, plus untuk pembentukan karakter. Kalau brand kita yang memang sedari awal kita bangun sebagai SD Al-Quran An-Hanif, termasuk kemudian di TAUD, maka tidak semata-mata kemudian memang kita nanti itu bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran secara baik dengan benar dan lain sebagainya. Ya paling tidak ke depannya anak-anak itu memang betul-betul menjadi generasi Qurani, akhlak yang Qurani, karakter yang terbentuk pun nanti karakter yang Qurani. Karena anak-anak kita ke depannya adalah insyaallah akan menjadi pewaris peradaban ini. Oleh karenanya ya mudah-mudahan peradaban ke depan pun ya menjadi peradaban yang Qurani karena disupport, didukung oleh anak-anak yang telah menjadikan Al-Quran itu bagian dari hidupnya. Oleh karenanya mudah-mudahan jadi kalau di parenting pagi hari ini tema yang disampaikan adalah masih terkait dengan Al-Quran. Alhamdulillah kami dari yayasan sangat bersyukur dan kemudian sangat senang. Dan yang terakhir kami dari yayasan mengucapkan kepada panjenengan semua peserta yang hadir di Zoom ini selamat untuk mengikuti kegiatan parenting. Mudah-mudahan kehadiran kesertaan panjenengan semua di forum ini menjadi amal soleh dan Allah memberikan balasan yang terbaik. Ada keterbatasan, ada kekurangan dan lain sebagainya, kami dari yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan Allah memberikan pahala yang terbaik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Minhat Astorik atas sambutannya. Ya Bunda, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu penyampaian materi parenting di bulan Februari ini dengan tema Adab Membaca Al-Quran untuk Anak. Bersama dengan pembicara kita, Ustadzah Priyani SPD. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, nggih. Ustadzah Priyani sudah hadir, nggih. Insyaallah. Ustadzah Priyani ini lahir di Nganjuk ya 21 Juni 1988. Rumahnya di Megaluh, Kabupaten Jombang. Mempunyai 2 putri dan 1 putra. Aktivitasnya saat ini beliau adalah praktisi homeschooling, sekolah anak tangguh. Beliau juga sebagai konsultan tahfidz. Beliau adalah penulis buku juga dan juga trainer Umi di daerah Jombang. Beliau pernah menjadi guru PAUD Nur Asyiyah Surabaya tahun 2011-2012. Kemudian beliau juga menjadi kepala sekolah PAUD Nur Asyiyah tahun 2012 sampai 2014 dan juga pernah menjadi kepala sekolah TAUD Al-Hanif Jombang tahun 2017 sampai tahun 2021. Karya buku beliau masih sangat banyak ya, yang sudah terbit dan yang masih proses terbit sangat banyak sekali. Ustadzah Priyani sudah hadir nggih? Assalamualaikum, Ustadzah Priyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini suara saya sudah jelas atau belum? Sampun terdengar. Alhamdulillah. Baik. Ini langsung saja. Boleh, ya, tadi. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan ya Yayasan Al-Hanif, dan juga para pengurus yang lainnya yang insya Allah kalau di sini ada ya, dan juga kepada kepala sekolah SD dan juga Taut Al-Hanif yang semoga mendapatkan rahmat Allah, termasuk juga para asatid ya dan asatidah yang saat ini juga alhamdulillah bisa hadir ya, semoga nanti bisa berkah semuanya di sini ya. Dan masya Allah alhamdulillah saya dipertemukan juga oleh Allah gitu ya, dengan para wali santri, wali murid ya, baik dari SD maupun dari Taut Al-Hanif. Masya Allah luar biasa. Ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ya alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan ya, walaupun dengan virtual, insya Allah semoga Allah nanti memudahkan kita ya untuk memahami dan juga untuk melaksanakan gitu ya ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, masya Allah berkat perjuangan Rasulullah gitu ya. Rasulullah kita di sini itu akhirnya bisa memahami ya bagaimana nanti itu adab menghafal Al-Quran, dan bagaimana juga kita menapaki jalan gitu ya untuk mendidik anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ini masya Allah luar biasa yang harus kita syukuri juga ya. Baik, tentang adab ya. Jadi sekilas saya ingin bercerita gitu ya. Jadi masya Allah ketika di masa pandemi ini itu karena kita banyak di rumah ya, akhirnya saya mulai banyak mencari forum-forum gitu ya untuk thalabul ilmi, dan alhamdulillah bisa mengikuti beberapa kajian kitab gitu ya yang terkait dengan adab. Jadi masya Allah ada Tadkiratus Sami', ada At-Tibyan, ada Ar-Rasul Al-Mu'allim gitu ya. Jadi masya Allah itu sangat bagus gitu ya untuk kita pahami dan untuk kita bentuk gitu ya, anak-anak kita itu memiliki adab yang mulia. Maka masya Allah kalau kemarin akhirnya memang saya menyampaikan kepada kepala sekolah ya, baik dari SD maupun TAUT gitu ya, coba kita bahas ini gitu ya terkait dengan adab. Dan ini masya Allah kalau kita bisa memahaminya dan kita bisa mengaplikasikannya gitu ya, itu luar biasa. Bahwasanya nanti kita itu akan menjadi manusia-manusia yang beradab, insya Allah begitu ya. Ya baik, saya langsung mulai ke materi ya. Jadi terkait dengan adab menghafal Al-Quran. Jadi memang adab itu nanti kan banyak gitu ya, maksudnya nanti akan melebar sehingga nanti saya kerucutkan di sini pada pagi hari ini itu bagaimana adabnya menghafal Al-Quran. Jadi kalau adab memang untuk thalabul ilmi banyak gitu ya. Bahkan kalau kita ingin mengkajinya ya bisa bertahun-tahun. Ya di kitabnya langsung. Tapi coba nanti saya di sini menyampaikan secara sekilas dan semoga juga bisa membekas gitu ya, nggak terus hilang begitu ya Bu ya. Baik, adab menghafal Al-Quran untuk anak. Jadi kalau kita ingin kalau di situ kan adab menghafal Al-Quran, berarti memang kita harus tahu dulu apa di situ definisi adab gitu ya, bagaimana keutamaannya kita itu memiliki adab dan bagaimana nanti adabnya anak-anak ketika menghafal Al-Quran. Ustadzah kenapa kok disampaikan di parenting Ustadzah gitu ya? Ya memang butuh gitu ya Bu, karena anak-anak itu kan tidak hanya ketika di sekolah gitu ya, tapi juga di rumah. Dan panjenengan semuanya di rumah kan punya kewajiban gitu ya untuk mendidik anak-anak dengan adab juga. Dan ketika tahfidz maupun apa itu tahsin gitu ya di rumah, itu kan juga harapannya kan disimak oleh orang tua ya di rumah. Maka
di sekolah kita juga mengkondisikan anak-anak dengan adab, dan harapannya kami itu di rumah juga akan dikondisikan oleh orang tua masing-masing di rumah. Insya Allah begitu ya Bu ya. Nah, definisi adab ya. Jadi kalau adab ini adalah berasal dari bahasa Arab ya, yang secara bahasa itu memiliki arti kesopanan gitu ya, kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau akhlak gitu ya. Nah, adab ini itu merupakan perilaku terpuji ya. Jadi perilaku terpuji berdasarkan akal, urf itu kebiasaan ya di masyarakat, pada masyarakat tertentu gitu ya, dan juga pada syara ya. Jadi berdasarkan hukum syara. Jadi memang tidak boleh bertentangan dengan hukum syara gitu ya. Nah, akhlak ini Masya Allah. Jadi kalau kita biasanya kalau di dalam Islam itu kan lebih difokuskan kita harus memiliki akhlak mulia dan lain-lain. Nah, akhlak itu di dalam Islam itu kan merupakan hukum syara Bu ya, yang menghiasi perilaku. Jadi kalau misalnya kita sholat, kita harus khusyuk. Ketika kita berdagang, kita harus jujur ya. Ketika kita itu sedang belajar, kita harus sungguh-sungguh. Nah, itu kan merupakan akhlaknya. Nah, maka sebenarnya akhlak ini dalam Islam itu merupakan bagian dari adab. Begitu ya. Sehingga adab itu cakupannya dia lebih luas dibandingkan dengan akhlak begitu ya. Nah ini sehingga itu tidak bertentangan gitu ya, tapi merupakan terinclude gitu ya, terinclude di dalam adab itu sendiri. Makanya nanti pun terkait dengan adab-adab menghafal Al-Quran ya kita akan menggalinya dari hukum syara dia gitu ya. Jadi bagaimana akhlaknya ini di dalam Islam ketika menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah kalau di dalam Al-Quran itu disampaikan ya, wa innaka la'ala khuluqin azim gitu ya, dan sungguhnya kamu Muhammad itu benar-benar berbukti pekerti yang baik ya. Ini di surat Al-Qalam ayat 4 di juz 29. Kalau anak-anak yang sudah hafalannya sampai juz 29 pasti hafal di sini ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah ya, merupakan Rasul kita, merupakan teladan kita yang memang sudah disiapkan oleh Allah itu untuk kita teladani beliaunya dalam segala aspek kehidupan kita. Itu Masya Allah luar biasa, termasuk juga dalam hal akhlak gitu ya, termasuk dalam hal adabnya ini harus kita pahami juga gitu ya. Nah, jadi Masya Allah Bu ya, kalau kita itu sering gitu ya mendengarkan, kita itu harus adab dulu sebelum ilmu gitu ya. Karena memang para ulama itu memang mengutamakan adab sebelum ilmu Bu. Ya. Jadi mudahlah bagi seseorang itu untuk menguasai ilmu itu ketika dia itu beradab. Ketika memang sikapnya dia itu sikap yang mulia, dia takzim kepada guru gitu ya. Dia sungguh-sungguh ketika belajar. Nah, itu yang akan menjadikan dia itu mudah untuk menyerap ilmu. Sehingga dari sini Ustazah berarti kalau aku anak saya sulit menghafal Al-Quran bisa jadi adabnya kurang. Iya, gitu ya. Sehingga Masya Allah ya, maka disimak ya di sini ya untuk penjelasannya sehingga kita biar tidak miss gitu ya. Imam Malik ya, rahimakumullah, Masya Allah beliau merupakan salah satu ulama besar gitu ya. Itu pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy ya, kepada salah satu ini muridnya itu ya. Jadi ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Jadi pelajarilah adab. Ya, jadi ta'allamal adab. Jadi memang harus pelajarilah adab sebelum mempelajari ta'allamal ilma. Jadi sebelum mempelajari ilmu. Ya. Jadi ilmu yang disebut di sini adalah ilmu syar'i ya Bu ya. Jadi kalau termasuk di sini itu Al-Qur'an ya. Jadi membaca, menghafal. Nah, ini masuk di sini ya, mempelajari ilmu ya. Sehingga di sini itu harus kita pelajari dulu adab-adabnya. Ya. Ustaz, anak saya masih kecil dan lain-lain. Ya iya, memang kita biasakan adab itu sejak kecil gitu ya. Nah, jadi Masya Allah gitu ya. Bahkan ketika di sini itu Imam Malik ini sampai membekas ya Bu ya. Jadi Imam Malik itu menyampaikan gitu ya. Dulu itu ibuku itu menyuruh untuk duduk bermajelis gitu ya dengan salah satu ulama gitu ya. Namanya itu adalah Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman gitu ya. Beliau itu seorang faqih gitu ya di kota Madinah di masanya.
ibunya ya, jadi ibu Imam Malik itu berkata, itu Masya Allah Bu ya di sini tuh ya, ta'alla min adabihi qabla ilmihi. Masya Allah, ini pesan ibunya ya. Jadi pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya ya. Karena Masya Allah Bu, kalau para ulama dahulu itu memang adabnya tuh luar biasa. Dan adabnya para ulama ini tuh dipelajari oleh murid-muridnya. Jadi bagaimana ulama itu minum, bagaimana ulama itu berdiri, bagaimana ulama itu duduk, itu semuanya tuh dipelajari oleh murid-muridnya. Begitu. Makanya ini kalau bagi para guru-guru gitu ya, makanya harus punya adabnya dulu gitu ya. Agar apa? Jadi ketika di situ diperhatikan oleh murid gitu ya, dipelajari adabnya itu oleh murid, itu tidak memberikan adab yang salah, tidak memberikan contoh yang salah. Nah itu ya, kan nanti kalau salah nanti jadi dosa jariah salahnya gitu ya. Tapi kalau di situ itu adabnya dia mulia gitu ya, maka Masya Allah gitu ya, ketika muridnya itu melihatnya ya, bisa mempelajari dari adabnya itu dan diambil oleh muridnya, maka itu menjadi pahala jariah, itu luar biasa ya. Baik, saya lanjutkan lagi, itu pentingnya ya kita ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki adab ya, itu Masya Allah akan memuliakan penuntut ilmu itu. Dan selain dia itu menghiasi perilakunya itu dengan adab yang mulia, itu akan memudahkan baginya itu untuk meraih ilmu. Ya. Karena para ulama begitu Bu ya. Jadi sejauh mana keikhlasannya anak, sejauh itu pula ilmu itu akan didapatkan. Sejauh mana adab yang dimiliki anak gitu ya, akan seberapa besar pula ilmu itu yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Gitu ya. Nah, di sini ulama ya, Yusuf bin Al-Husain berkata gitu ya, bil adabi ya tafhamul ilma. Jadi dengan mempelajari adab, maka engkau itu akan jadi mudah memahami ilmu. Begitu Bu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya biografi para ulama Bu ya, itu kok sampai bisa memiliki ilmu yang luar biasa, sampai memiliki karya yang luar biasa, yang begitu banyaknya. Itu kuncinya tuh di sini Bu. Karena para ulama dulu itu memang benar-benar memiliki adab ini. Ya. Ya. Ibnu Sirin ini juga merupakan salah satu ulama yang terkemuka juga ya. Itu juga menyampaikan ya, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Ya, jadi mereka para ulama dahulu itu mempelajari petunjuk, yaitu adab-adab gitu ya, sebagaimana mereka itu menguasai suatu ilmu. Jadi memang ilmu adab itu yang akan dipelajari gitu ya oleh para ulama gitu ya. Sehingga Masya Allah, mari kita di sini gitu ya mempelajari adabnya, ya mempelajari adab dalam belajar. Terutama di sini saya fokuskan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an ya, karena ini merupakan salah satu ini ya kurikulum andalannya yang ada di Al-Hanif gitu ya, yaitu adalah Al-Qur'an ya. Nah, yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah berpenampilan bersih, rapi, sudah berwudu dan menutup aurat. Maka coba ibu-ibu kita ingat-ingat lagi ya. Di sini ada ibu dan ada bapak ya, ayah bunda gitu ya, ayah bunda ya. Jadi coba kita ingat-ingat lagi gitu ya. Ketika anak-anak murojaah di rumah sedang belajar jilid gitu ya. Sedangkan belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, itu belajar jilid itu termasuk di sini gitu ya. Itu bagaimana penampilan anak-anak kita gitu ya. Apakah anak-anak habis bermain gitu, biasa habis itu langsung saja belajar gitu ya. Nah, maka sekarang kalau kita sudah paham, oh harus penampilannya tuh bersih, bajunya di sini tuh harus bersih. Kalau bisa bahkan gitu ya, guru saya menyampaikan ada baju khusus di situ yang kita siapkan untuk anak-anak kita untuk belajar gitu ya Al-Qur'an. Itu ada baju khususnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya membersihkan mulut. Ya, jadi
mulut ini berarti kan termasuk ini ya, rongga mulut, gigi gitu ya Bu ya, lidah itu ya. Nah itu agar apa? Agar mulut ini itu bersih ya. Kalau bersih itu kan udaranya segar Bu ya. Dia itu mengucapkan apapun itu akan mudah. Dan Masya Allah Bu, ternyata salah satu keutamaannya kenapa di sini mulut itu harus bersih, itu adalah menguatkan hafalan. Jadi agar anak-anak ini itu cepat hafalnya. Itu begitu ternyata rahasianya. Ya, Masya Allah luar biasa. Terus yang ketiga, jadi secara fisikly kita perhatikan gitu ya. Yang ketiga di sini itu menjaga niat ikhlas karena Allah. Ya, jadi kita walaupun misalnya anak di usia dini itu kan masih ada iming-imingan hadiah gitu ya, tapi tetap kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya, untuk menjaga niatnya gitu ya, menjaga niatnya kita di sini tuh karena Allah gitu ya, bukan karena hadiah, bukan karena umi, bukan karena abi, bukan karena bunda gitu ya, bukan karena ustadzah dan lain-lain. Nah itu dibersihkan niatnya ya. Karena dengan niat yang bersih itulah itu akan memudahkan dia gitu ya untuk mendapatkan ilmu. Begitu ya. Dan ini sebenarnya juga termasuk untuk kita ibu-ibu ya. Ayah dan bunda. Jadi sejauh mana keikhlasan kita itu untuk mendampingi anak-anak kita di dalam mengulang-ulang hafalannya di rumah. Dalam belajar tahsinnya, kita menyimaknya kan begitu ya. Ini juga akan mempengaruhi ya. Nah, terus yang keempat itu di tempat yang bersih. Jadi memang Al-Qur'an itu kan mulia ibu-ibu ya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah mulia, maka Masya Allah ketika belajarnya itu ya memang harus di tempat yang bersih. Kita harus pastikan ya rumah kita itu bersih gitu ya. Kalaupun misalnya pingin menghafal atau murojaahnya itu di taman, pastikan itu tamannya adalah yang bersih, tidak taman yang kotor. Yang kalau kita sendiri tuh melihatnya pantas nggak ya kita itu murojaah di sini kan gitu ya. Itu kan pasti kita akan merasa nggak pantas bang mau murojaah kok di tempat yang seperti ini gitu ya. Nah maka di sini harus kita pastikan harus yang bersih gitu ya. Nah kemudian duduk ya. Jadi cara duduk pun itu juga diajarkan gitu ya kita itu ya. Duduknya itu dengan tenang. Ya. Jadi duduknya itu dengan tenang. Makanya kenapa Masya Allah ya Ibu Maya, kalau tahu bagaimana pembelajarannya di Taut Al-Hanif, ya walaupun anak-anak kecil itu dia lari-lari gitu ya. Andai kan misalnya kayak di rumah ya. Di rumah dia lari-lari gitu ya. Maka tetap di situ itu bagaimana biar anak tenang di pangku dan gitu ya, di pangku gitu ya, biar anak itu tenang ya. Dan biasanya kita aja apa anak-anak itu duduk anak solih gitu ya, maka apa tidak selonjoran Bu. Jadi adabnya tidak selonjoran. Maka kita biasakan anak-anak itu untuk duduknya itu begini, kita ajarkan itu kepada anak kita. Ya, tidak selonjoran. Selonjoran itu kan kakinya didepankan gitu ya Bu ya. Dan juga tidak bersandar. Ya, jadi tegak. Ya, jadi badannya itu tegak. Ya. Ada capek gitu ya. Andai kan bersandar sebentar, habis itu kalau sudah kuat lagi bisa duduk lagi dengan yang tenang, gitu ya. Selalu gitu. Ini terkait dengan duduk gitu ya. Itu juga ada adabnya. Bahkan ketika membacanya pun itu juga apa ya? Kalau dalam kitab Tadkiroh itu benar-benar dia itu harus fokus gitu ya, melihat mushafnya, ya benar mushaf gini gitu ya. Jadi enggak boleh dia usrek aja itu enggak begitu adabnya ya. Nah, terus yang keenam di sini ya menghadap kiblat ya. Kita usahakan ya anak-anak kita itu menghadapnya ke kiblat ya. Terus yang ketujuh ya, jadi meletakkan mushaf ya, mushaf Al-Qur'an itu di tempatnya. Jadi di atas meja begitu Ibu ya, di atas meja. Kalaupun misalnya itu ternyata mushafnya itu dipegang gitu ya. Kalau misalnya mushafnya itu dipegang, itu memegangnya itu dengan tangan kanan. Ya, bukan pakai tangan kiri. Ya, itu bukan tak pakai tangan kiri ya. Nah,
Ini juga sepertinya saya kemanfaatkan kiri Ustaz Dani. Nah, ini coba kita refleksikan pada diri kita ya. Karena ini merupakan adab yang luar biasa, yang Masya Allah kalau kita punya adab ini tuh akan berkah hidup kita ya, akan barokah ilmunya ya. Kalau barokah ilmunya itu kan Masya Allah ya, berarti ilmu itu tuh bisa kita amalkan ya, amalkan dalam kehidupan kita. Ya baik, lanjutannya ya, nomor 8. Ketika di situ sudah duduk tenang menghadap kiblat gitu ya, maka awalilah gitu ya belajarnya itu dengan membaca ta'awud gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Kenapa di sini tuh harus ta'awud dulu? Yang para ulama dulu begitu ya, Bu ya. Dan kalau di dalam saya tidak mencantumkan di sini dalilnya ya. Itu dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita mulai ya membaca Al-Quran itu dengan ta'awud ya, kita berlindung dari godaan setan gitu ya, agar terjaga ya. Terus yang ke-9 setelah membaca ta'awud ya, itu kita membaca bismillah ya di tiap awal surat ya. Jadi apalagi kalau anak-anak yang masih level menghafalnya yang bawah itu ya, yang masih seperempat juz di juz 30 itu kan banyak berganti suratnya ya Bu ya. Saya Al-Qadr gitu ya, setelah itu Al-Bayyinah. Nah itu awal surat Al-Bayyinahnya itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, dan seterusnya ya. Tapi di sini ada pengecualian Bu ya. Ini di awal surat At-Taubah ya, surat ke-9 itu Al-Baro'ah itu, Baro'atum itu tidak pakai bismillah ya. Insya Allah ini akan dipelajari anak-anak ketika anak-anak sudah masuk di jilid gharib ya. Di jilid gharib ya, insya Allah ya. Nah itu yang ke-9 ya. Terus yang ke-10 ibu-ibu ya dan ayah ya, dengan suara yang bagus ya, jadi memperbagus bacaan ya, memperbagus bacaan kita. Nah suara yang bagus itu suara yang merdu pastinya ya. Jadi anak-anak kita itu memang Masya Allah kalau sudah belajar Al-Quran itu insya Allah bacaannya itu akan merdu gitu ya, bagus gitu ya, empuk gitu ya, tidak memeki gitu ya. Memeki itu gitu ya, kayak teriak-teriak begitu lah Bu ya, gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Maka sebenarnya itu kalau ingin menjadikan anak kita itu tenang Bu ya, ya Islam itu ada pembelajaran ya ini ya, menghafal Al-Quran dan juga tahfidz ya, dan juga tahsin. Sebentar ya. Ya, Afan ya. Jadi tidak memeki yang begitu apa ya, orang kayak jerit-jerit gitu, nggak begitu adabnya ya. Dan juga tidak seperti orang bernyanyi gitu ya, bukan, nggak seperti itu gitu ya. Ya kayak gitulah, kalau misalnya bernyanyi gimana ya, kalau kita tahu lagu-lagu itu kalau orang bernyanyi apalagi sama joget-joget gitu, nggak seperti itu gitu ya. Anak-anak ketika dia menghafal dan juga belajar Al-Quran gitu ya, maka di sini tuh suaranya itu akan bagus insya Allah ya, dan ini kita jaga. Ya, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu ya. Jadi maksudnya di sini adalah dengan suara terbaik ya, yang kita itu Masya Allah. Kalau guru saya menyampaikan itu, semakin di situ dia memperbagus gitu ya suaranya, itu bacaannya itu akan enak ketika didengar gitu ya. Jadi dia sendiri itu juga akan enak mendengarkannya, dan orang yang mendengarnya itu juga enak gitu ya. Jadi itu ya itu nanti akan jadi syifa gitu ya Al-Quran itu ya. Kan kalau ada penelitian itu kan
yang anak kecil itu ya, yang dia itu akan tenang gitu ya dengan suara Al-Qur'an, akan semakin mencerdaskan gitu ya otak anak, akan mencerdaskan anak-anak kita itu dengan Al-Qur'an gitu kan. Itu luar biasa ya. Itu yang suaranya bagus ya. Terus yang ke-11 ya. Yang ke-11 itu hendaklah dalam baca Al-Qur'an itu memang harus bertajwid. Ya. Jadi apa di sini tajwid itu? Ya insya Allah kalau tajwid ini akan dipelajari anak-anak ya ketika dia masuk di jilid tajwid gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara prakteknya itu sejak jilid pra, sejak jilid 1 itu anak-anak itu sudah prakteknya membacanya itu sudah bertajwid begitu ya. Jadi di sini anak-anak itu kan senantiasa kita ini ya kita perbaiki gitu ya dan ini harapannya memang orang tua itu juga punya kapasitas di sini gitu ya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an gitu ya. Di sini dalam bentuk apa? Makhraj gitu ya. Jadi bagaimana mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu dari tempatnya. Gitu ya. Kayak itu harus dari mana gitu ya. Oh, itu dari tenggorokan yang paling bawah gitu ya. Jadi harus begitu kan kalau kita ngajari anak-anak. Terus A gitu ya. Sebagaimana? Nah itu Ustazah tapi aku belum bisa. Ya sebenarnya idealnya orang tua juga harus belajar gitu ya. Tapi kalau belum bisa ya minimal anaknya itu didengarkan. Oh gitu ya nak ya, diberi support gitu ya. Disimak bacaannya anak itu sudah senang banget ketika di rumah itu disimak oleh orang tua gitu ya. Nah, terus juga sifat-sifatnya gitu ya. Ini terutama huruf-huruf yang agak sulit bagi anak-anak gitu ya, huruf bo kan gitu ya, beda kan gitu ya, bo antara do sama do. Nah itu kan beda. Nah ini kan senantiasa kalau di sekolah itu kan kita perbaiki gitu ya, bacaan-bacaan itu yang masih belum tepat. Nah sebenarnya idealnya di rumah juga gitu ya, di rumah juga. Makanya Masya Allah Bu ya, kalau kan banyak sekarang itu tahsin ada di mana-mana, tahsin umi ada di mana-mana, ikuti ya, ikuti. Karena sebenarnya itu bukan hanya untuk anak kita gitu, kita bisa menyimak bacaan anak kita, tapi juga untuk memperbaiki bacaan kita ya, bacaan kita. Kita kan tiap hari juga membaca Al-Qur'an, kita juga sholat kita juga membaca Al-Fatihah dan juga surat-surat ya harus kita baca. Nah ini sebenarnya memperbaiki kita dan itu nanti akan berkahnya di situ Bu ya. Kita semakin baik, anak-anak kita juga semakin baik gitu ya. Dengan di sini salah satu adab untuk kita membacanya dengan bertajwid gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang ke-12 gitu ya, yang ke-12 gitu ya. Itu ketika kita mengajarkan anak-anak kita di rumah ya, murojaah gitu ya. Murojaah dan juga menyimak bacaan anak itu, kita ajak anak itu untuk konsentrasi. Fokus gitu ya. Jadi memusatkan pikiran dan perhatian itu pada apa yang dia pelajari. Apa yang dia hafal. Ya, enggak terus kemana-mana gitu ya. Maka di sini kita sangat menghindari, kita harus bisa menghindari ya ketika belajar Al-Qur'an itu dengan senda gurau. Ya, senda gurau ini tuh ya itulah Bu, nanti kalau senda guraunya terlalu banyak itu anak nggak akan paham Bu. Ya, jadi kalau misalnya humor apakah nggak boleh Ustazah? Boleh, tapi ya ada porsinya lah Bu. Di situ tidak terlalu banyak juga gitu ya. Biar anak itu fokus ya, pada fokus di situ gitu ya. Loh Ustazah berarti nanti di situ apa itu meneng kayak gitu ya. Enggak ada senda guraunya sedikit pun ya, ada silahkan boleh sedikit gitu ya, tapi jangan kebablasan gitu ya, nanti nggak akan fokus gitu ya, tidak akan meraih targetnya gitu ya. Dan dihindari juga ketika belajar itu dengan bermain-main gitu ya, bermain-main, dia sambil mainan motoran di depannya gitu ya, dia sambil lari-lari dan lain-lain gitu ya, dia gaduh, dia ramai, tengok kanan, tengok kiri, yang di situ sangat mengganggu. Maka kita ajari adabnya ya. Nak, fokus dulu nak, gitu ya. Itu sebenarnya gini Bu, kenapa sih kok di sini tuh harus fokus ketika belajar? Jadi para ulama itu belajarnya itu waktu sedikit ya, waktunya itu kan sangat-sangat diperhatikan Bu ya.
Jadi memang tidak membuang waktu-waktu itu secara percuma-cuma gitu ya. Secara percuma gitu ya. Jadi ketika dia belajar, dia itu waktu sedikit fokus itu dia akan dapat banyak gitu ya. Dibandingkan dengan apa nanti dia gaduh ramai gitu ya, nggak fokus. Itu waktunya lama tapi dia nggak dapat apa-apa, kan eman gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak kecil ya, apalagi usia dini, dia itu mau fokus 5 menit saja, dia fokus belajar misalnya halaman 1, jilid 1, aba itu. Dia fokus, apakah bisa sebenarnya? Kalau di situ dia fokus. Memang konsentrasinya masih sedikit, ya sudah 5 menit ya emang itu gitu ya, enggak apa-apa. Tapi di situ memang benar-benar kita kondisikan gitu ya, kondisikan anak-anak tidak bermain. Ustazah lah kalau nggak bermain itu gimana? Kan ada waktunya anak-anak, ada waktu bermain, ada waktu belajar gitu ya. Nggak dicampur-campur gitu ya. Sebenarnya kan anak itu kan banyak waktunya itu kan bermain. Kalau kita pengen memfokuskan saja untuk Al-Quran di rumah sebenarnya berapa menit sih? 30 menit gitu ya. 45 menit gitu ya. Kalau misalnya dia mau tasmik 1/4 juz itu 1/4 jam saja dia dengan fokus. Nah itu lebih bermakna gitu ya, lebih bermanfaat dibandingkan dia itu banyak waktunya tapi malah digunakan untuk bermain-main, nggak fokus di dalam belajarnya. Nah ini ya. Nah dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Inilah alasannya ya. Di Al-A'raf ayat 204 ya. Karena kita harus fokus perhatian gitu ya kepada. Bahkan kalau di kitab At-Tibyan itu ya disampaikan itu bahkan kita konsentrasinya itu tidak hanya pada bacaan saja. Mungkin kalau anak-anak kita masih fokuskan pada bacaan Bu ya. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa itu lebih pada maknanya sebenarnya. Ini maknanya apa, kandungannya apa gitu ya. Itu sebenarnya konsentrasinya ada di situ ya. Luar biasa ya. Nantilah lebih lanjut itu bisa ini. Ya kita fokus ke anak-anak dulu ya. Nah yang ke-13 di sini kita tidak melalaikan bacaan yang telah dipelajarinya. Jadi yang sudah dipelajari oleh anak. Makanya kenapa sistemnya di Al-Hanif itu tahfidz dan juga tahsinnya ya belajar Al-Qur'annya itu kenapa harus disimak oleh orang tua di rumah? Ya karena ini gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari di sekolahan itu akan dilanjutkan di rumah. Ya, jadi karena apa? Karena anak-anak kalau masih usia dini gitu ya, usia mumayyiz itu kan masih butuh monitoring gitu ya, butuh perhatian dari orang tuanya. Ayo nak waktunya belajar. Ayo nak waktunya ini tuh orang tua gitu ya. Kalau orang tua di sini tuh tidak perhatian di dalam ini gitu ya, ya maka akan lalai di situ. Akan lalai. Maksudnya lalai itu berarti anak-anak itu nggak akan murojaah di rumah gitu ya Bu ya. Tidak akan mengulang lagi jilid yang sudah dibaca, tidak akan mengulang lagi halaman Al-Qur'an yang tadi itu dibaca di sekolahan gitu ya. Karena di sini sebenarnya ini yang sering disampaikan oleh para guru-guru ya, guru-guru Al-Qur'an tahfidz ya terutama itu bahwasanya kita tuh nggak boleh melalaikan gitu ya. Hafalan Al-Qur'an sudah kita miliki, bahkan bacaan-bacaan yang di situ sudah kita pelajari. Di dalam hadis ya, riwayat Abu Dawud gitu ya. Jadi Rasulullah menyampaikan, dilaporkan kepadaku dosa-dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa seseorang yang diberikan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an gitu ya, surat gitu ya, surat atau ayat Al-Qur'an, kemudian dia melalaikannya. Ya. Jadi makanya itu Masya Allah Bu ya, kalau di sini tuh kenapa harus murojaah tiap hari itu? Ya, kenapa di Al-Hanif itu di Taut ya terutama itu ini anak-anak itu sudah hafalin tapi tetap kan di murojaahnya tuh mulai dari awal dia tuh menghafal. Anak-anak hafalannya tuh sudah sampai Quraisy Ustazah tapi surat An-Nas gitu ya. Sampai surat Al-Ma'unnya tetap di murojaah gitu ya. Ini apa supaya apa? Kita itu tidak termasuk di dalam hadis ini Bu naudzubillahi min dzalik gitu ya. Malah melalaikan apa yang sudah kita hafalkan gitu ya. Makanya sebenarnya tidak kita itu terus berbangga-banggaan gitu ya. Oh anakku sudah 5 juz, anakku sudah 4 juz. Tapi sebenarnya itu malah menjadi amanah bagi kita sebagai orang tua itu adalah bagaimana cara kita itu menjaganya. Allah tuh sudah memberikan misalnya ya 2 juz gitu ya kepada anak kita. Bagaimana setiap hari ini itu bisa setengah juz anak-anak itu termurojaah. Ya. Karena kalau di dalam konsepnya menghafal Al-Quran itu menambah hafalan itu adalah sunnah. Sedangkan menjaganya itu wajib. Makanya abotnya itu memang di murojaah Bu. Ya.
Makanya bagaimana bisa hafalan tuh bisa mutkin itu karena targetnya kenapa harus mutkin? Karena memang anak-anak kita aja untuk murojaah setiap hari agar hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan itu tidak dilalaikan. Naudzubillah, biar kita nggak dosa. Begitu Ibu-ibu ya. Makanya kalau Ustazah kok ini sudah nggak usah banyak protes kepada pihak sekolah Bu, karena kami pun itu sudah insya Allah dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum itu ada ilmunya, begitu ya. Jadi manut saja gitu ya terhadap apa yang sudah diarahkan, dan itu kan salah satu adabnya kita sebagai wali murid gitu ya, untuk takdim kepada guru ya, termasuk di sini kepada sekolah gitu ya yang di situ memiliki kurikulumnya. Ya. Yang ke-14 ya. Maka adabnya lagi itu adalah memuliakan mushaf Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an ini adalah firman Allah, dia sangat mulia sekali, maka lembaran-lembaran yang di situ sudah tertulis ayat-ayat Al-Qur'an, ketika kita membawanya atau menyentuhnya itu dalam keadaan suci. Ya. Dan tidak membuangnya, tidak menginjak-injaknya, atau di situ membawanya dengan ogah-ogahan gitu ya, dicuangking gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita muliakan, kita bawa Al-Qur'an itu di dada-dada kita gitu ya. Kita muliakan mushaf Al-Qur'an itu, kalau ada tumpukan itu dia itu ada di atas, nggak boleh dia tertumpuki dengan kitab hadis gitu. Bahkan kitab hadis itu nggak boleh gitu ya. Jadi hadisnya itu ya di bawah Al-Qur'an. Ini untuk memuliakan mushaf ya, Al-Qur'an. Maka kalau anak-anak kita tuh bawa Al-Qur'an ke rumah, habis itu nyampe di sekolahan segera diambil di situ untuk ditaruh di atas meja gitu ya, tidak terus ditaruh di belakangnya. Ya itu ya kalau yang di sekolah ya, para ustadz-ustadzah diperhatikan ini ya. Ini terkait dengan mushaf Al-Qur'an. Ustazah bagaimana kalau di tat itu kan ada menandai gitu ya, ditandai mushafnya yang salah, enggak apa-apa di situ ya. Kan di situ memfokuskan, tidak niatan untuk mencoret-coret Al-Qur'an, bukan ya, tapi itu adalah strategi saja dalam menghafal Al-Qur'an ya itu. Nah, yang ke-15 ini Bu, ini Masya Allah, ini ilmu baru yang baru saya dapatkan pekan kemarin ya, ketika saya ngaji kitab At-Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran di halaman 43. Jadi disebutkan di situ jadi para ulama ya itu menganjurkan kita itu bersedekah sebelum ke majelis ilmu. Ya, dan saat kita bersedekah itu kita mendoakan guru kita. Itu luar biasa Bu ya di sini tuh. Ya. Ini masuk dalam poin takzim ya kepada guru itu sampai begitu, mendoakan guru-guru kita saat kita itu bersedekah. Ya maka Masya Allah kita jadi ini yang juga saya ini kan kepada anak-anak kita, anak-anak saya gitu ya. Setelah mengetahui apa itu bab ini gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, ketika kita menyedekahkan gitu ya, rizki yang sudah diberikan oleh Allah itulah sebenarnya harta kita sebenarnya ya. Dan itulah kalau di penjelasannya itu akan memudahkan kita untuk meraih ilmunya gitu ya, untuk meraih ilmu ya dengan bersedekah itu. Maka kalau saya kaitkan gitu ya Bu ya dengan hadis ya terkait dengan bersedekah pada waktu pagi kan, kalau anak-anak kan pergi ke sekolah Bu ya waktu pagi itu. Nah, sebelum berangkat ke sekolah itu kita biasakan anak-anak untuk bersedekah. Berapapun tiap hari ya, misalnya 100 rupiah kah, 500 rupiah kah, kita siapkan uang itu. Bahkan kalau kita butuh itu, kita ajari anak-anak untuk menyisihkan uang sakunya. Ya, kalau anak-anak kita beri uang saku misal 3.000, misal ya. Nah, itu kita sisihkan, kita ajari anak untuk menyisihkan 100 rupiah atau 200 rupiah dari uang sakunya itu, atau 500 rupiah. Nah, itu kita ajari. Karena ini kaitannya juga sebuah habit Bu ya. Kalau itu sudah kita tanamkan sejak dini itu, sejak kecil itu, nanti dia kalau merasa besar itu sudah otomatis dia nanti insya Allah kalau punya harta pun dia akan lebih mudah untuk diberikan gitu ya, untuk infak, untuk sedekah. Ya ini hadis ya.
Jadi setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak gitu ya. Sementara yang satunya itu berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi yang kikir. Ya. Jadi kalau kikir berarti memang dia tuh tidak mau gitu ya untuk bersedekah ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim ya. Maka Masya Allah Bu ya. Jadi setelah kita mengetahui 15 adab, jadi sebenarnya apakah hanya itu? Sebenarnya banyak. Cuma ini saya fokuskan saja lebih praktis ya kepada anak-anak kita ya, dan kita harus mengawalnya itu ketika di rumah kita ya. Sebenarnya masih banyak, kalau misalnya ingin lebih lengkap lagi ya bisa dialokasikan waktu yang lainnya ya. Nah, maka di sini kalau kita sebagai orang tua ketika kita sudah adab. Jadi sebenarnya kalau adab Bu ya, ini tuh salah satu pemberian terbaik ayah itu adalah adab Bu. Jadi kalau masa Islam itu adalah ya memang ayah itu yang menanamkan adab ini kepada anak-anak. Jadi ketika dia keluar rumah itu dia sudah dipenuhi dengan adab-adab yang mulia. Begitu. Jadi sekolah itu nggak ribet gitu ya, ngurusi adab-adabnya anak-anak yang Masya Allah ya, seperti itulah adabnya anak-anak itu. Kalau saya kemarin supervisi di SD, kok begitu ya, gitu ya. Ya begitu ya. Sehingga di sini makanya kita benar-benar gitu ya meminta kerjasamanya gitu ya antara dengan orang tua untuk menekankan adab ini gitu ya. Dan kita pun di sekolahan juga akan mengawal lebih ketat lagi terkait dengan adab ya. Maka di sini saya fokuskan ya di peran orang tua. Kalau soalnya nanti kalau sekolah nanti insya Allah sudah ada bagian tersendiri untuk ada pembinaannya nanti insya Allah ya. Jadi di rumah itu memang kita biasakan adab belajar Al-Quran ini ya. Baik ketika anak itu murojaah hafalan maupun ziyadah hafalan. Ziyadah itu menambah hafalan ya. Ini kalau anak itu memang kita ziyadah dulu itu nanti di sekolah ya sudah oke lah, bisa akan naik begitu ya. Ya maupun saat anak kita itu membaca Al-Quran ataukah jilid. Nah itu harus kita biasakan ya. Dan di sini saya berpesan, dan ini Masya Allah itu saya sendiri juga Bu ya. Kalau kita sebagai orang tua itu, jadilah kita itu sebagai orang tua teladan gitu ya, terutama dalam adab belajar ini. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak, ya jangan sampai aurat kita terbuka. Jangan sampai kita itu juga sibuk mainan HP gitu ya. Enggak, ya sudah itu taruh saja HP gitu ya. Sudah kita fokus pada kita gitu ya. Fokus, inilah anak kita, inilah amanah kita yang harus kita didik. Insya Allah kalau di situ mendapatkan teladan yang baik bagi orang tua, anak akan meniru. Dan pengalaman Bu untuk menanamkan adab ini nggak mudah Bu, butuh pengulangan, pembiasaan, dipahamkan lagi, diulang, begitu memang. Nah itulah nanti akan dapat pahalanya banyak tuh di situ karena kita banyak ngulang-ngulang. Nah terus kita sebagai orang tua tuh Bu ya, kita harus memahami tumbuh kembang anak ya, agar kita itu bisa menilai ini batas kewajaran perilaku anak ini tuh dia beradab atau tidak gitu ya. Ustazah anakku lari terus ini, Ustazah gimana gitu ya. Usianya berapa Bu? Pasti saya akan tanya usia. Usianya 2 tahun ya jelas lah Bu. Ustazah ini saya masih lari-lari. Usianya berapa Bu? 8 tahun. Nah ini aneh gitu ya. Udah 8 tahun dia masih lari-lari gitu ya. Aneh gitu ya. Maka kita harus paham gitu ya. Ini karena kita kalau ini ya memahami tumbuh kembang anak gitu ya. Kita akan tahu, oh usia 4 tahun dia itu fokusnya, oh ya masih 4 menit, 5 menit. Ya itu ketika kita pangku dia itu, ya sudah itu di situ dia bisa fokus. Selain itu dia akan noleh gini-gini. Ya memang itu karena memang masanya dia gitu ya. Kita biasakan lagi kan begitu, betul begitu. Nah, yang butuh banyak penegasan itu Ibu ya, terutama di sini yang anak-anaknya sudah di usia SD ya, usia mumayyiz ya. Di situ harus lebih ketat lagi ke anak-anak. Ya, karena memang masa anak-anak itu masa mumayyiz itu sebenarnya dia tahu harusnya dia seperti apa gitu ya. Tapi ya itu ya, ada bisikan setan gitu ya, pemahamannya yang belum kuat gitu ya, akidahnya yang belum bisa mengikat perilakunya. Nah, itu akhirnya dia tidak beradab. Naudzubillah. Nah, gitu ya.
Nah, di sini kita juga sebagai peran orang tua ya, kita lanjutnya adalah kita banyak berdoa gitu ya. Karena yang memiliki anak kita adalah Allah gitu ya. Karena kita hanya bisa berusaha saja, Allah yang menentukan. Dan ini salah satunya lagi kita bisa bersedekah di sini ya, agar Allah itu memudahkan anak kita itu belajar Al-Quran. Nah, itu insya Allah ya. Semoga Allah memudahkan kita gitu ya di dalam mendidik anak-anak kita gitu ya, terutama kita memberikan pelajaran adab ya, warisan ilmu berupa adab kepada anak-anak kita. Ya insya Allah itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk forum selanjutnya saya berikan lagi kepada Ustazah Silvi ya. Ya, silakan. Jazakillah khair ya nih, Masya Allah ya, itu tadi materi tentang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, pentingnya adab, dan khususnya untuk anak-anak ya, ini tadi yang dibahas. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari penjelasan itu tadi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi ayah bunda yang ingin menanyakan sesuatu dari materi tersebut kepada Ustazah Priyani, bisa raise hand ya. Atau boleh juga ditulis di chat Zoom. Monggo. Untuk saat ini kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan ayah dan bunda. Boleh raise hand, boleh kirim via chat, ya, dikirim dari kolom. Pripun ayah bunda? Sepertinya ini sudah sangat jelas sekali ya materinya. Monggo, mumpung ada kesempatan, ada waktu untuk bertanya ya, bisa dipergunakan dengan baik. Ya, saya tawarkan lagi, ayah bunda. Barangkali ada pertanyaan mengenai materi adab belajar Al-Quran untuk anak. Atau kalau mungkin saat ini belum terpikirkan pertanyaan. Oh, ini ada. Alhamdulillah. Dari Bunda, sebentar, saya buka dulu. Oh, ini. Oke, yang pertama dari Bunda Fitriani. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Anak saya 4 tahun 4 bulan. Anaknya aktif ketika di rumah. Untuk waktu fokusnya berapa menit, G? 4 tahun 4 bulan. Dan efektifnya mengulang hafalan berapa kali dalam sehari? Itu pertanyaan pertama. Ustazah Priyani, ini dibacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya, dikumpulkan atau langsung dijawab? Dibacakan semua aja nggak apa-apa. Oh, okay. Itu tadi pertanyaan pertama, Bu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Bunda Askia.
Masya Allah, ilmunya luar biasa sekali Ustazah. Saya wali murid dari Mbak Askia mau menanyakan bagaimana cara melatih fokus atau konsentrasi anak. Ini adik Kia usianya 3 tahun. Kalau diajak murojaah 3-4 menit saja, insya Allah bisa fokus. Setelah itu ada saja ulahnya. Nah, terima kasih. Ya, baik, Masya Allah ya. Ini berarti dari wali murid dari Taut Al-Hanif ya, kalau lihat usianya nih ya. Ini kalau saya membayangkan anak-anaknya kemarin saya ke Taut itu, gemesin ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau memang masih usia dini ya, jadi usia 3 tahun, 4 tahun, itu fokusnya ya 5 menit, Bu. Jadi usianya fokusnya 5 menit itu, yaitu kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya, fokus 5 menit ini gitu ya. Nah, kalau jadi kan utamanya itu gini Bu ya, kalau kita itu kan mengajarkan adab, ini terutama untuk anak-anak usia dini Bu ya. Ya, kita itu lebih fokus kepada prosesnya Bu ya. Jadi jangan hasilnya ya. Berharap anak usia dini bisa duduk 10 menit gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya apa 5 menit ya bener itu Bu, 5 menit kayak tadi ya Mbak Askia 3 tahun itu 3 menit sampai 45 begitu, segitu saja fokusnya. Makanya kita kondisikan gitu ya, kondisikan rumah kita kondisikan anak dia ketika dia tuh mau belajar mau belajar jilid ya, saya fokuskan aja ke jilid dulu ya. Ke jilid dulu ya. Jadi ketika jilid dia kan pasti jilid Prabu ya. Di situ kan nah, itu sebenarnya kalau 3 menit itu pas sebenarnya 3 menit atau 4 menit itu pas ya untuk dia itu mengulang. Ya, ini huruf A, huruf ba gitu ya. A, ba, A gitu ya. Nah, itu caranya memang kita siapkan tadi ya. Ya, utamakan sebenarnya kalau untuk anak usia dini usia 3 sampai 4 tahun dipangku Bu ya, dipangku. Ya, jadi kita siapkan meja di situ yang pas, enggak terlalu anak-anak sampai kelihatan gini atau itu terlalu rendah, enggak, yang pas gitu ya. Pas itu sampai di dadanya. Sehingga ketika dia tuh melihatnya tuh pas melihat langsung 45 derajat gitu ya, seret gitu ya. Nah, ketika di situ anak kita ini kita ajari anak kita untuk nunjuk gitu ya. Kita ajarin untuk nunjuk. Kita kasih tunjuk ya, jangan pakai jari kita. Nah, jadinya panjenengan itu gendut ya, maaf ya. Maksudnya jenengan itu gemuk nanti tidak pas nunjuknya. Jadi pakai penunjuk yang penunjuk Mbak belajar Al-Qur'an itu ya. Jadi bisa fokus gitu ya. Nah, di situ ya, ayo nak fokus. Jadi insya Allah itu bisa. Ya, pengalaman anak saya bisanya 5 menit dulu itu bertahap Bu. Bertahap gitu ya, dari 2 menit, dari dia itu bisa duduk itu hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, itu memang bertahap. Ya, pekan ini hanya 1 menit, pekan kedua 2 menit, 3 menit. Dan ternyata gitu ya, itu kalau terus-menerus kita kondisikan Bu ya, fokus anak itu usia dulu Zaira berapa ya? Usia 5 tahun. 5 tahun setengah insya Allah seingat saya. Bisa tasmi 1 juz. 1 kali duduk. 1 juz itu 1 jam. Nah itu memang butuh proses Bu ya. Ya itu memang butuh proses untuk ke arah ke sana gitu ya. Tapi kalau usia waktu dia kecil ya begitu, lari-lari begitu dan lain-lain. Sehingga tadi pas waktu fokus hanya 3 menit, dia fokus di situ ya sudah gitu ya. Karena memang belajarnya untuk anak usia dini itu nggak lama-lama Bu, memang hanya sebentar-sebentar tapi sering, begitu sering ya. Jadi dia mood gitu ya. Seringnya itu kalau misalnya di rumah itu bisa kita gunakan pagi gitu ya. Kan nanti jam 8-nya itu kan di sekolah. Terus sore setelah mandi sore fresh Bu ya, fresh. Nanti malamnya itu bisa setelah maghrib atau sebelum isya. Jadi dikaitkan dengan waktu sholat. Karena pas waktu apa? Waktunya menutup aurat di situ. Ya. Nah, jadi pas, maksudnya kalau mau mengkondisikan itu sekalian gitu ya, sekalian di tempat sholatnya, sekalian. Nah itu lebih mudah. Nah sehingga memang ya itu utamanya memang kita fokuskan pada nak gitu ya. Ayo nak adabnya begini. Ketika misalnya dia mulai serku gitu ya. Ayo nak kita duduk lagi. Adabnya itu kita menghafalnya adalah duduk gitu. Anak dia bisa jadi usia begitu dia
senari kayak gitu. Ya memang wajar, itu masih kita itu harus sering mengulang-ulangnya, sering mengulang-ulangnya. Begitu tuh untuk pelajaran yang belajar jilid ya. Terus bagaimana Ustadzah gitu ya untuk mengulang hafalan ya, mengulang hafalannya. Ini tuh berapa kali dalam sehari gitu ya. Nah itu tadi, kalau saya ini kan tuh adalah waktu subuh hari. Tadi subuh hari sudah bangun, kita biasakan anak-anak itu burik kalau umati fi bukuriha. Jadi berkahnya itu adalah di pagi hari. Jadi bangunnya tuh di pagi hari ya. Pagi hari, nanti sore hari ya, dan juga mau menjelang tidur. Mau menjelang tidur ini bukan pas waktu dia mau tidur, bukan Bu ya. Jadi pas waktu isya itu, sholat isya. Jadi bisa sebelum atau setelah sholat isya. Begitu. Itu lebih memudahkan. Nah sebenarnya bagaimana Ustazah untuk melatih fokus dan konsentrasi anak? Terapkan adab. Tadi yang sudah saya sampaikan itu terapkan. Yang pasti di sini tidak ada pemaksaan kita. Tidak ada paksaan untuk anak-anak harus begini, kita keweket, anak nggak begitu juga gitu ya. Tapi kita kondisikan ya. Kalau pengen secara praktis, bagaimana Ustazah anak-anak itu bisa duduk untuk di Taut Al-Hanif. Coba kalau para ayah, para bunda itu sedang menjemput anak, coba sharing kepada ustadzahnya yang sedang ada di depan itu. Gimana Ustazah caranya? Dipangku terus itu. Ketika anak lari, kita ajak lagi untuk duduk. Ya lari, ya begitu memang kondisinya ya. Ya, bisalah kapan-kapan nanti minta videonya Ustazah itu. Ketika anak-anak belajar di dalam kelas gitu ya, bagaimana nanti panjenengan akan melihat para ustadzah dalam mengkondisikan anak-anak ya. Jadi ya tidak boleh mengancam ya, tidak boleh ngertak-ngertak gitu ya, apalagi main fisik, enggak boleh gitu ya, karena kita punya adab ya. Adabnya seorang guru ketika kita mengajarkan Al-Quran itu harus menyayangi ya, bahkan kita harus hormati anak-anak itu karena dia adalah para penghafal Al-Quran walaupun usianya masih dini. Ya, itu sama juga di rumah ya, jadi penuh dengan sayang. Ketika misalnya pun, andaikan pun anak gitu ya, di rumah sudah kita kondisikan, misalnya pada sore hari dia sudah mandi, dia sudah bersih, waktunya dia mau murojaah surat An-Nas gitu ya. Harusnya kan kita putarkan surat An-Nas itu kan sehari, kalau di rumah kan 20 kali Bu ya. Kalau kita bagi-bagi misalnya di sore hari itu adalah 10 kali misal saja ya. Itu kan Anas sekitar 2 menit ya, pasti dia 3 kali atau 4 kali itu dia sudah minta kabur minta kabur Bu ya, kabur mau lari ke sana. Ya sudah, kita ajak lagi gitu, ayo nak duduk lagi nak, kita ulangi lagi begitu Bu ya. Ya, makanya kalau mengapa efektifnya belajar Al-Quran itu di ruangan yang tertutup, karena biar anak larinya nggak jauh-jauh, kita ngejar dia nggak terlalu jauh-jauh gitu ya. Berarti coba kita cari ya, supaya di rumah kita yang di situ anak nggak begitu bisa lari-lari ke sana ke sini gitu ya. Jadi nanti bisa terkondisikan untuk dia duduk dengan tenang. Ya insya Allah itu ya. Ini untuk menjawab Bu Fitriani dan juga Bu Askia ya. Jadi fokusnya memang begitu. Kuncinya Bu, latih terus, istiqomah. Jangan menyerah. Anakku gitu, enggak Mas. Enggak begitu. Itu merupakan proses di dalam belajarnya tuh ya itu Bu. Belajarnya itu. Jadi bagaimana kalau kita jadi ibu itu, apalagi Al-Quran ini insya Allah itu akan tambah sabar itu ya ketika di sini. Ketika kita itu sedang mendampingi anak-anak kita menghafal Al-Quran. Insya Allah itu ya. Itu Ustazah Silvi. Oke, alhamdulillah. Sampun terjawab nggih tadi dari Bunda Fitria dan Bunda dari Ananda Askia. Ini ada pertanyaan lagi, Ustazah. Dari Mustafa Humaira. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, bagaimana jika kita sebagai orang tua sudah memberi adab, mencontohkan dan menyampaikan juga sama anak, tetapi lingkungan tidak mendukung atau tidak sefrekuensi dengan apa yang sudah kita tanamkan ke anak? Bagaimana caranya kita agar anak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk? Sedangkan anak-anak biasanya selalu mengikuti apa yang diajak teman atau diajak oleh saudara. Nah, terkadang kita sebagai orang tua ada rasa nggak enak untuk menolak. Terkadang seringkali membuat kesalahpahaman. Itu saudara. Iya.
Ya, pengalaman juga. Saya kan juga pernah jadi orang tua anak usia dini ya. Ya, baik. Jadi kondisi yang seperti ini itu sangat wajar, Bu ya. Karena memang ya lingkungannya di luar sana itu juga ya memang seperti itu, memang belum paham gitu ya. Bagaimana kita harusnya itu mendidik anak-anak kita dengan adab, dengan Al-Qur'an. Insya Allah Bu ya, kalau sebenarnya anak-anak kita ya itu ketika dia di rumah, habis itu kita sekolah ya, kayak di Taut Al-Hanif itu, kalau seperti itu nanti itu bawaannya anak itu akan tenang, insya Allah. Kenapa? Karena memang kita kondisikan teman-temannya di kelas itu tenang. Tenang itu dalam arti bukan terus dia tuh nggak lari-lari, bukan gitu ya. Tapi secara kejiwaan gitu ya, secara nafsiyahnya itu akan lebih tenang jika dibandingkan dengan yang luar gitu ya. Nah, kalau di situ ternyata saudara-saudaranya ataukah misalnya tetangganya yang belum seperti itu gitu ya, maka yang kita kuatkan itu adalah anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, misal ya, kita sudah mencontohkan dia ketika belajar itu duduk, ya kan belajar duduk. Dia kan protes kalau dia tahu temannya itu belajarnya itu sambil sambil apa ya misalnya ya, sambil lari-lari gitu ya. Atau dia itu sambil berdiri gitu ya. Terus misalnya ini langsung berdiri gitu ya. Oh itu Mbak itu gini-gini. Nah itulah Bu sebenarnya saatnya kita itu diberi kesempatan oleh Allah itu untuk memahamkan lagi kepada anak kita gitu ya. Jadi ya sampaikan aja lagi kepada anak kita, nak yang dicontohkan oleh Rasulullah itu duduk nak. Itu anak itu cuma gini-gini. Nah itu berarti belum paham nak bagaimana Rasulullah dulu itu ketika menghafal Al-Quran begitu ya. Ketika Rasulullah dulu itu sedang mengajarkan apa itu sedang belajar Al-Quran, para sahabat, ulama itu yang dikasih contoh-contohnya itu ya. Bahkan di sini kepentingan ya, tua ingin bertambah kosakata apa itu memberikan contoh-contoh siapa saja ulama yang seperti itu. Cobalah cari referensi yang banyak. Misalnya hari ini kita contohkan Imam Syafi'i ketika di situ dia belajar itu duduk tenang gitu ya. Terus besoknya lagi adalah Ibnu Sirina nanti nah begitu kan banyak ya yang dicontohkan para ulama-ulama itu bagaimana gitu ya. Karena kan kita kalau memberikan apa ya sebuah contoh gitu ya kepada anak-anak kita adalah suatu yang real yang memang ada orangnya itu ada dulu itu. Ya Imam Syafi'i kan ada gitu ya. Ada kan misalnya Abu Bakar Asy-Siddiq nak, Utsman bin Affan nak ketika dulu dia. Nah itu kan ada real. Memang ada orangnya itu ada gitu ya. Dahulu ada gitu ya. Nah sehingga di situ akan banyak kosakata atau tanya kita untuk memahamkan anak. Bukan hari ini kalimatnya sama dengan kemarin gitu ya. Hari ini juga sama kalimatnya dengan besok. Anak bosen, bisa jadi anak hafal ini. Umiku pasti habis ini itu akan menyampaikan, nah Rasulullah itu misalnya begitu. Itu kan yang kurang tuh berarti ibunya ya, saking hafalannya anak itu nanti akan begitu lagi bahasanya ibu tuh hafal itu anak itu ya. Jadi kita harus banyak ini ya apa itu ilmunya untuk memahamkan kepada anak ya. Karena Bu ya, karena kalau tadi misalnya Ustadzah kalau misalnya kita tuh langsung ngomongi anak tetangga kita itu kita dianggap gini. Nah, itu berarti memang kita memahamkannya itu adalah juga ada adabnya gitu ya. Jadi cobalah dengan bahasanya anak-anak gitu ya. Atau kalau kita sama dengan orang tua gitu ya, kita ke tetangga gitu kan ngobrol santai gitu ya. Ya itu kan berarti butuh juga ilmunya ya, adab untuk berdakwah, ya gitu kan ada ya. Jadi adab kita berdakwah kepada tetangga gitu ya. Ya kalau saya sendiri sih ya ya inilah kepada anak itu alhamdulillah itu kalau saya punya tetangga itu alhamdulillah bisa ini oh ya Mbak bagus begitu kok Mbak gitu. Makanya anak saya itu nggak kesana karena gini-gini. Ya begitu ya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut itu kalau pengen adab berdakwah gitu ya. Tapi secara umumnya memang yang pertama kita harus lihat dulu tipe tetangga kita bagaimana gitu ya. Ataukah misalnya keluarga atau misalnya ada saudara kita yang seperti itu. Nah, makanya di situ kita harus
memahami tipenya. Oh, bagaimana sih enaknya saya ngomongnya bagaimana ya? Oh, coba cara ini, coba cara ini. Insya Allah lah ketika adab kita itu bagus, ketika kita itu menyampaikan, insya Allah akan diterima. Insya Allah akan diterima. Kalaupun belum diterima, ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi yang perlu digarisbawahi adabnya harus bagus. Beda kan kalau ngomong, ih kok begitu sih? Harus duduk kayak gini-gini. Kan beda kalau misalnya kita yang Bu, kemarin itu saya ikut parenting gitu. Ustadzah Priani menyampaikan, nah itu kan enggak apa-apa gitu. Itu sudah sebenarnya kan menyampaikan gitu ya. Tapi pakai nama-namanya Ustadzah Priani gitu ya. Ya enggak apa-apa. Itu kan kita tidak menggurui tapi hanya menyampaikan saja hasil apa itu ilmu yang didapatkan dari parenting ini. Begitu ya. Jadi semoga biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi karena sebenarnya kesalahpahaman itu ya karena bahasa. Karena penggunaan bahasa yang kurang tepat dan mungkin secara pembawaan kita belum pas. Sehingga itu yang butuh dikoreksi ya. Insya Allah itu ya Bu Dewi ya. Bu Dewi ya, siapa ini ya dari Asyafa Humairah ya. Jadi masih hafal lah dikit-dikit yang kalau wali murid yang dulu-dulu masih hafal. Kayak masih sudah baru-baru belum begitu hafal. Ya insya Allah itu Ustazah Silvi. Nggih, jazakillah Ustazah Priani atas jawabannya. Itu tadi nggih sudah terjawab dari Bunda Asyafa Humairah. Baik, Ayah Bunda, barangkali masih ada pertanyaan. Boleh disampaikan di sisa-sisa waktu kita ini. Monggo. Boleh ditulis di chat Zoom. Boleh raise hand, terus berbicara secara langsung juga bisa. Atau sudah nggih? Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, misalkan nanti setelah acara ini baru terfikirkan pertanyaan, bisa nggih Ustazah Priani nggih? Bisa, insya Allah nanti dikirim ke saya, nanti akan saya jawab di WA, insya Allah enggak apa-apa. Nggih, siap ngoten nggih. Jadi mangke setelah acara parenting ini selesai, barangkali baru terfikirkan pertanyaan, boleh nanti via chat WhatsApp nggih Ustazah Priani nggih. Baik Ayah Bunda, itu tadi berarti sudah selesai sesi tanya jawab kita hari ini. Dan sesi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Priani, Masya Allah ya, banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Dan beberapa sudah saya simpulkan, berikut adalah kesimpulan yang akan saya bacakan ya. Pertama, tentang adab. Ya, tentang adab memang ya. Adab atau kesopanan, kebaikan budi pekerti, dan akhlak yang menghiasi perilaku. Dan betapa pentingnya adab, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Priani, bahkan kita harus mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena adab nantinya juga akan memuliakan penuntut ilmu dan memudahkan baginya untuk meraih ilmu. Tadi Ustazah Priani juga sudah menyampaikan adab-adab ada 14 atau 15 tadi ya. Adab-adab dalam belajar Al-Qur'an ya. Dari mulai fisik, secara fisik, dari berpenampilan, baju, kemudian kebersihan dirinya, kemudian dari niat, dari tempat, kemudian dari kesempurnaan bacaan ya, dari baca ta'awud, kemudian basmalah dengan suara yang baik, yang bagus, bertajwid dan lain-lain sebagainya. Dan pentingnya orang tua, peran orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan untuk kesuksesan menghafal Al-Quran bagi anak, yaitu untuk membiasakan adab, menjadi teladan, memahami tumbuh kembang anak, dan senantiasa berdoa, bertawakal, dan bersedekah. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya rangkum. Sekali lagi, jazakumullah khair untuk Ustazah Priani selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan ya Ustazah. Amin, alhamdulillah. Semuanya. Baik, Ayah Bunda, kalau begitu kita menuju ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Minhat Astarik. Kepada Ustadz Minhat, dipersilakan.
Ustadz Minhat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiru biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amali la yahfa wa da'wati la ustajab laha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa al atwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazakumullah khair kepada Ustadz Minhat Astorik yang telah memimpin pembacaan doa. Alhamdulillah, ayah bunda, kita telah sampai di akhir acara. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Priani, serta kepada ayah bunda yang telah hadir menyimak dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dapat menjadi ilmu yang barokah, yang bisa diterapkan dan membawa pahala. Semoga keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.